Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ari di Semarang. Mbak Ari itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang belum terlalu lama terjadi. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2014 lalu, di mana waktu itu Mbak Ari bekerja sebagai seorang asisten dukun manten, asisten seorang perias gitu ya, perias, pengantin dan sebagainya. Jadi nggak cuman pengantin doang, tapi kadang menerima ada misalkan mahasiswa mau wisuda atau ada keperluan-keperluan karnaval dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi memang untuk proyek-proyek besarnya itu ya pengantin begitu. Nah, Mbak Ari itu ngikut sama temannya namanya Farah. Mbak Farah sendiri itu udah menjalani profesi tersebut itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Mbak Ari juga ikut Mbak Farah itu kurang lebih segitu. Jadi memang dari awal banget itu ikut. Ya udah akrab, udah kayak semacam keluarga. Keluarganya Mbak Farah udah kenal semua sama keluarganya Mbak Ari, begitupun sebaliknya begitu ya. Sampai suatu hari itu ada satu pekerjaan, dan pekerjaan kali ini berhubungan dengan rias pengantin. Ya, yang jadi tantangan kali ini bukan masalah, tapi tantangan adalah tempat meriasnya itu nanti lumayan cukup jauh, dan mereka itu dari harus berangkat itu pagi-pagi gitu kan. Pagi-pagi itu udah mulai harus berangkat, bahkan udah harus siap-siap, mungkin sekitar jam 3 pagi itu udah harus pergi ke tempat sana, karena riasnya sendiri itu dimulai dari selepas subuh gitu. Akhirnya ya seperti hari-hari sebelumnya, kalau memang ada proyek-proyek seperti itu, Mbak Ari biasanya itu akan datang atau menginap di tempatnya Mbak Farah. Meskipun pernah juga ya karena pagi buta itu dianterin sama bapaknya ya. Nah, kali ini Mbak Ari itu diminta sama Mbak Farah, "Udahlah Ri, kamu daripada kayak gitu mending kamu kesini terus nginep di sini aja," kata si ini ya. "Ya udah Far, kalau kayak gitu aku nginep di sini." Nah, Mbak Ari pun datang itu udah dari sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam datang ke sana ngobrol-ngobrol, ya selain hubungan pekerjaan, mereka itu kan juga sahabatan gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol pun ya rasanya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Udah kayak teman sendiri, udah kayak keluarga sendiri. Ada satu kebiasaan. Mbak Farah itu kalau misal malam itu suka duduk di teras di sana. Karena apa? Di sekitaran rumah Mbak Farah sendiri itu tempatnya nyaman buat duduk bersantai di sana. Di depannya itu kebun tapi nggak terlalu rungsep gitu ya, nggak terlalu padat sama tanaman. Itu kayak tanah kosong, terus ada tanaman-tanaman kecil. Nah, rumah warga itu di belakang kebun tersebut. Di sana itu ada rumah warga, kelihatan pun lumayan kecil-kecil. Terus di sebelah kirinya ada rumah, kanan kirinya tuh ada rumah, tapi lumayan cukup berjarak. Rumah Mbak Farah sendiri tuh nggak ada pagernya. Nah, itu nyaman banget pokoknya saat duduk di situ. Pandangan luas, dipakai buat ngobrol itu juga pas ngeliat ke depan sana itu plong, rasanya itu enak. Mbak Ari juga betah saat momen-momen tersebut. Nah, memang keseharian Mbak Farah juga sering seperti itu. Sering nongkrong-nongkrong di depan rumah sendirian. Nah, malam itu Mbak Ari kan datang ke sana sekitar jam 7. Jam setengah 8 Mbak Farah itu nyeletuk, "Ri, aku lapar Ri," katanya. "Oh, lapar, ya udah makan, tinggal makan. Tapi aku pengen bakso," katanya. "Loh, kamu pengen bakso? Ya udah kan biasanya nunggu, atau mau keluar?" kata si Mbak Ari. "Ndak lah, aku mau baksonya si Mangkuri," katanya. "Oh, baksonya Mangkuri. Mangkuri itu yang mana ya?" si Mbak Ari itu nanya. "Yang Mangkuri itu ya kamu udah tahu sih. Ya aku nggak setiap hari di sini, jadi aku nggak tahu juga. Emang lewat sini?" "Iya, nanti biasanya bentar lagi tuh lewat sini." Nah, akhirnya ditunggu-tunggu sambil ngobrol gitu kan. Perut makin lapar, Mbak Farah sendiri masuk ke dalam ambil cemilan gitu ya, ambil biskuit, terpaksa makanin itu dulu. "Ri, nggak nampol Ri begini." Jadi Farah sendiri
Meskipun dia itu makannya termasuk banyak ya, sering makan, sering ngemil, tapi badannya itu bikin iri gitu ya, nggak gemuk-gemuk, katanya itu seperti kata si Mbak Ari. Kalau Mbak Ari sendiri itu sangat membatasi untuk yang namanya makan. Aduh, kau makan banyak, udah malam begini, nanti yang ada tuh boom gitu, langsung gede besok paginya, pikirnya si Mbak Ari. Itu nungguin yang tukang bakso si Mangkuri tadi. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, di mana di tempatnya Mbak Farah sendiri itu udah relatif cukup sepi. Udah hampir nggak ada orang lewat di sana gitu ya. Kalaupun ada lewat itu nanti sepedar gitu, cuman satu bapak-bapak. Nanti berapa menit lagi lama sepi lagi. Nah, ini lagi duduk di situ, kedengeran ada bunyi ting 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 gitu kan. Dari kejauhan, dari sebelah kiri, ting 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 ting. Mangkuri datang, alhamdulillah, kata si Mbak Farah. Akhirnya aku makan baksonya Mangkuri, udah seneng banget. Ri, kamu mau ndak, katanya. Aku sebenarnya lapar, tapi gimana, ya udahlah pesen 2, kata si Farah. Udah nemenin aku makan sekali-kali ndak apa-apa gitu. Yang penting nggak setiap hari. Mbak Ari pun akhirnya setuju. Ya wislah, terserah kamu, tapi ditraktir kan? Iya, tenang aja, tak traktir, kata si Mbak Farah. Mbak Farah pun udah kebiasaan ya. Dia sambil nunggu nanti di stopin ya, Ri ya. Aku mau ke belakang mau ngambil mangkok, jadi mau pakai mangkok sendiri, ndak mau pakai mangkok si tukang bakso tersebut. Takutnya merepotkan atau gimana, nungguin gitu kan, repot. Mbak Farah pun ke dalam rumah sana, keluar lagi bawa 2 mangkok sama sendoknya. Ditaruh di situ, ditungguin. Ri, udah lewat belum? Belum lewat, kata si Mbak Arinya. Dan bunyi ting 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 lagi. Itu makin deket suaranya. Tapi Mbak Farah emang males aja buat ngedatengin ke sana, nanti tunggu juga lewat sendiri begitu kan. Dan akhirnya si tukang bakso itu bunyi ting ting tingnya itu udah bener-bener deket. Cuman apa? Ada yang aneh. Begitu lewat di depan rumahnya Mbak Farah, kan dipanggil, Mangkuri bakso gitu. Dipanggil sama Mbak Farah, nggak pakai sendal, jadi nggak mendekat juga ke sana, ke area yang tanah gitu ya. Takutnya kakinya nanti kotor lagi, udah cuci kaki dan sebagainya. Ini manggil, Mangkuri bakso. Mangkuri ini dorong gerobak dan dia itu nunduk, kepalanya itu kayak diem aja begitu. Mangkuri gitu kan. Mangkuri, woi, dibercandain. Mangkuri jangan ngelamun, kata si Mbak Farah. Tetep si Mangkuri itu berlalu begitu aja, ngelewatin si Mbak Farah sama Mbak Ari. Lah Far, gimana itu Far? Mangkurinya, mungkin jangan-jangan baksonya udah habis kali ya. Iya, aneh ya Ri ya. Apa nggak denger? Apa dia pakai earphone atau apa gitu, lagi dengerin musik sampai nggak denger kita panggil-panggil? Ya nggak tahu. Mau tak panggilin ke sana Far? Ya udah terserah kamu, katanya. Ini kan udah berlalu, udah lewat si gerobak tadi. Dipanggil-panggil pakai tepuk tangan begini, plak. Mangkuri, yang manggilin si Mbak Ari. Tapi tetap Mangkuri itu tetap jalan ke sana, melanjutkan perjalanannya tanpa noleh sedikit pun. Mbak Farah pun kecewa gitu ya. Kenapa ya Ria? Ada apa ya Ria Mangkuri? Apa udah habis atau dia lagi ada masalah atau gimana? Kok aneh banget tumben. Biasanya kayak gitu. Begitu tak panggil atau aku duduk di depan sini aja itu langsung nawarin, Mbak, mau bakso Mbak gitu. Pasti ditawarin. Lah ini tuh aneh Ri, katanya gitu kan. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 10 malam mereka itu udah aduh lapar, ini makan apa ya? Udahlah goreng telur aja kali ya Ria. Iya goreng telur aja. Nah mereka baru mau goreng telur. Ini ibunya si Mbak Farah sama bapaknya baru pulang. Mereka tuh boncengan naik motor. Begitu pulang ke sana, motor langsung diparkir di situ ya, di depan rumah. Si bapak sama ibu ternyata habis kondangan. Mbak Farah sendiri juga enggak tahu gitu ya. Mereka tuh keluar ngapain, ternyata habis kondangan. Pulang-pulang itu bawa berkat gitu. Bawa berkatnya 2 lagi. Punya si bapak sama punya si ibu 1. 2. Si Mbak Farah kan, Bu, itu berkat Bu katanya. Iya ini berkat. Dimakan dah Bu katanya. Enggak sih, ibu udah makan sama bapak gitu. Kenapa kamu mau? Ri, gimana Ri? Wih terserah kamu, kata si Mbak Arinya.
Ya wis Bu, tak bawa sini Bu, satu aja Bu, satu katanya, satu nanti barengan sama Ari. Ya udah nih ambil satu nih, kalau mau dua-duanya juga enggak apa-apa kata si bapak sama ibunya. Terus apa? Kalian tahu enggak katanya? Tahu apa Bu? Ada kabar katanya. Kabar apaan? Mangkuri meninggal katanya. Innalillahi, kan kaget si Mbak Farah sama si Mbak Ari. Hah? Meninggal kapan gitu kan ditanya. Bu, meninggal kapan? Jangan bercanda Bu. Meninggal tadi kapan? Itu di rumahnya tuh udah rame katanya. Ya mungkin udah sekitar 2 jam kali ya. Katanya itu habis Isya ya kisaran jam 8 malam. Nah waktu itu udah sekitar setengah 10 jam. Ya pokoknya setengah 8 jam 8 malam. Bu, yang bener aja kata si Mbak Farahnya. Ibunya kan bingung, yang bener aja gimana? Tadi Mangkuri lewat ya Ria. Iya Budek katanya, manggilnya Budek, manggil si ibunya Mbak Farah. Iya Budek, tadi lewat ke sini bawa gerobak, cuman dipanggil-panggil sama Farah itu nggak nengok, dia itu lempeng aja Budek gitu. Wis, yang bener kata si ibunya Mbak Farah kan. Bapaknya udah masuk duluan, udah ganti baju. Nah ibunya itu masih dengan gamis yang bling-bling, masih di sana nanggepin omongan itu tadi. Yang bener Far, kamu nggak bohong kan? Ini nggak baik loh kalau ngomongin kayak gini. Bu, sumpah Bu, aku ngapain aku bohong? Ini tanya Ari di sini. Nah, ini mangkok kata si itu. Mangkok Bu, aku ngeluarin mangkok. Ini buat beli baksonya Mangkuri. Aku tungguin bunyi tangting-tangting itu udah dari sana. Tak tungguin sampai udah keluar lewat sini depan. Biasanya kan begitu. Aku males keluar ke sana. Aku nggak ada sendal kata si itu. Sendalku di dalam. Aku sapa Mangkuri ke sini. Mangkuri bakso, biasanya kan Mangkuri dulu yang nawarin. Ini tuh enggak Bu. Tak panggil Mangkuri bakso. Ini sampai diteriak-teriakin sama Ari gitu, ditepok tanganin begini. Mangkuri itu berlalu begitu. Jam berapa kata si itu, kata si ibunya. Jam berapa ya Ri ya? Ya kisaran jam 9-an kata si itu. Jam 9-an. Mangkuri itu meninggal sekitar jam setengah 8, jam 8. Lah terus itu siapa katanya? Itu dia Bu, aku juga bingung. Siapa ya Ri ya? Iya aku juga enggak tahu. Udah masuk. Akhirnya masuklah mereka. Takut gitu intinya ya. Berpikir kalau jangan-jangan itu apanya Mangkuri gitu kan, jalan-jalan atau gimana. Mbak Farah, Mbak Ari, ibunya pun langsung bergegas masuk. Nah di dalam itu ngobrolin lagi sama bapaknya sama adik-adiknya Mbak Farah di sana. Kok serem banget Mbak kayak gitu. Ya nggak tahu, aku juga nggak habis pikir. Tapi beneran kan Mbak itu Mangkuri. Bener 100% itu Mangkuri. Gerobak warna hijaunya ya siapa lagi gitu. Dan itu Mangkuri gitu kan. Kaosnya, topinya itu Mangkuri banget gitu. Ya bisa udahlah, nggak usah diomongin lagi, itu orangnya udah meninggal. Iya nanti kalau sempet, besok aku nggak sempet ya, aku pengen ngelayat ke sana kata si Mbak Farah. Ya udah nggak apa-apa, kamu kan besok ada pekerjaan. Udah sana sekarang udah malam, tidur kata ibunya. Iya Yuri, kita istirahat. Akhirnya malam itu pun istirahat. Tidurlah mereka nyenyak. Keesokan paginya lanjut pekerjaan. Nah malam ini singkat cerita aja ya. Malam harinya kan udah selesai, mereka itu pulang lagi ke rumah. Nah, karena ada cerita yang menarik seperti ini, Mbak Ari itu extend, dia itu, Far, aku pulang terus nanti malam ini aku nginep sini lagi ya Far ya katanya. Iya nggak apa-apa, kebeneran kata si Mbak Farah, kebeneran. Lagian aku juga takut Ri katanya. Kamu takut kenapa? Ditanyain sama Mbak Ari kan. Ya aku takut yang kemarin Ri. Kan kemarin habis ngelihat yang seperti itu. Tapi aku nggak mau nyebut namanya ya kata si Mbak Farah. Ya wis nggak apa-apa. Nah itu dia, justru Mbak Ari sendiri itu merasa ada greget nih. Ada sesuatu yang seru nih. Baru mengalami hal-hal yang membingungkan gitu. Jadi akhirnya pulang, Mbak Ari pun pulang. Malam harinya tuh ke situ lagi, nginep di rumahnya Mbak Farah. Ya ngobrol-ngobrol, awalnya masih sore sekitar jam 7 itu masih ngobrol di teras di sana. Ada bapak sama ibunya Mbak Farah juga, keluarganya, dan hari itu beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu memang lumayan cukup sepi, hari ini tuh agak sedikit rame, banyak orang lewat ya, lumayan cukup ya berapa 2 menit sekali ada orang lewat. Jadi
suasana pun tidak terlalu menyeramkan. Apalagi di rumah seberang kebun sana yang di ujung, ini banyak anak-anak itu masih lari-larian. Jadi suaranya itu melengkingnya itu kedengeran sampai rumahnya Mbak Farah. Ya, suasananya nyaman lah malam itu. Ya, mereka ngobrol-ngobrol dan jerempet-jerempet pasti obrolan yang kemarin. Bapak gimana Pak? Ya Bapak semalam ngelayat dan terus gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana, orang biasa aja begitu aja. Orang meninggal ya dikuburin, didoain dan sebagainya. Nggak ada yang aneh-aneh kata si bapak. Emang Mangkuri kenapa Pak meninggal? Nggak tahu, meninggal mendadak katanya. Meninggal mendadak Pak? Iya meninggal mendadak. Ya bisa jadi serangan jantung atau apa kata si bapak ya. Ketemu di rumah itu dan oh iya Pak, aku mau nanya, hari itu Mangkuri jualan atau enggak? Hari itu Mangkuri libur. Jadi dia itu udah ngerasa nggak enak badan sebenarnya. Rasanya itu memang agak sedikit lemes, kepala juga agak sedikit ngeliang kata bapak. Dan ya tiba-tiba ternyata keluarganya nemuin Mangkuri itu udah nggak ada. Sewaktu sholat maghrib itu masih ada, masih sholat, tapi giliran ya udah dibiarin gitu kan, barangkali Mangkurinya mau istirahat atau apa. Nah salah satu keluarganya pas nengokin, loh bapak itu udah tergeletak di bawah di kamar sana dan ternyata dicek-cek udah meninggal. Sedih yang ada Mbak Farah, kasihan ya Mangkuri ya. Yes, pokoknya ada momen-momen, ada rasa-rasa yang susah untuk digambarkan. Waktu pun berlalu makin malam. Sekitar jam, karena siangnya itu juga lumayan capek ya pekerjaan mereka. Jam 9 pun kayak, Far, aku udah mulai ngantuk ya Far. Mbak Arinya tuh bilang begitu. Iya Ri, aku juga sama. Yaudah istirahat Yuri, istirahat Ri. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar siap-siap untuk istirahat. Bapak sama ibunya Mbak Farah juga udah masuk semua. Grep jam 9 lewat ya. Itu udah di dalam kamar di sana. Hawanya itu nggak tahu gerah-gerah gimana gitu. Pokoknya hawanya panas banget malam itu. Kata si Mbak Ari, Far, kipasnya nyalain. Ya udah nyalain aja gitu. Biasanya sih dingin, cuman nggak tahu hari ini kok panas ya, kata si Mbak Farah. Akhirnya udah kipas dinyalain, udah lumayan cukup mendingan gitu ya, nggak terlalu gerah seperti sebelumnya. Mereka pun siap-siap tidur, ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin durasi atau rasa panas yang dialami oleh Mbak Ari sama Mbak Farah di dalam kamar itu berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, tiba-tiba kamar itu tuh berubah menjadi dingin. Lah, ini kok dingin ya? Aku pakai kipas kok rasanya kayak gini. Ya udah matiin aja kata Mbak Farah. Akhirnya dimatikan kipasnya. Udah hening gitu, nggak ada suara kipas angin, nggak ada suara apapun. Mereka pun siap-siap untuk tidur. Mata udah merem. Mbak Ari sendiri belum tidur. Mbak Farah juga belum sepertinya. Kakinya itu masih gosrak. Nyari tempat posisi yang paling nyaman mungkin ya. Itu masih gusrak. Nah, Mbak Ari samar-samar itu mendengar dari kejauhan ada suara tang-ting, suara mangkok dipukul, identik dengan suara pedagang bakso. Tang-ting, tapi Mbak Ari masih diem gitu kan. Sampai suara itu makin deket, dan Mbak Ari itu melek. Begitu melek, mereka kan tidurnya depan-depan begini, Ari sama Farah itu. Nah, melek, ternyata Mbak Farah itu lagi ngeliatin si Ari. Mbak Arinya pun, Far, kamu belum tidur, Far? Belum, aku belum tidur. Terus Mbak Farah itu ngelirik matanya gitu ya, kayak ngasih kode. Itu ada suara bakso, Far, katanya begitu, kata si Mbak Ari. Iya, itu suara bakso. Tidur, kata si Mbak Farah begitu kan. Mbak Farah pun merem begini, akhirnya Mbak Ari pun merem. Suara itu makin kencang, dan seolah-olah itu makin mendekat ke arah rumahnya si Mbak Farah. Kayak berada di depan rumah situ. Ding gitu kan. Ding. Far gitu kan. Far. Iya kata si Mbak Farah. Kamu belum tidur kan, Far? Belum lah, aku belum tidur. Far, itu kok mukulin mangkoknya kayaknya di depan rumah kamu terus itu ya, Far ya? Iya, kayaknya di depan rumahku. Terus apa? Tiba-tiba hening, diem. Lama itu ya, mungkin sekitar 3 menit gitu ya. Dalam suasana seperti itu tuh rasanya tuh lumayan lama, 3 menit.
Udah nggak ada apa-apa, Mbak Ari diem, Mbak Farah pun diem. Tapi apa, Mbak Ari melek begini, Mbak Farah pun melek, nanti merem lagi. Kayak gitu, mata itu tahu, ini dua-duanya itu sebenarnya lagi ketakutan. Ya, penasaran iya, takut juga. Mereka tuh hanya komunikasi melalui kedip-kedipan mata begitu. Sampai akhirnya mereka tuh dikagetin dengan apa? Ada bunyi ting 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 ting. Itu di samping rumahnya Mbak Farah. Deket banget sama kamarnya itu, kamarnya si Farah tadi. Ting 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 ting. Makin deket dan suara itu di luar jendelanya Mbak Farah, di luar kamarnya persis ting ting. Ini kan Mbak Farah sama si Ari bangun dari itu, kasurnya kan di kasur bawah gitu ya. Mereka tuh bangun, kasurnya Farah itu di atas, tapi nggak terlalu tinggi. Kasurnya Ari itu di bawah. Dan begini memang kelihatan matanya tuh kedap-kedipnya tuh adep-adepan karena Farah tidurnya tuh minggir. Nah, di situ akhirnya apa sih, Mbak Farah bangun, Mbak Ari pun bangun begini. Par, ini gimana, Par? Iya, Ri, itu kok suaranya di sini, Ri, suaranya di sini. Coba ditengok. Gak mau, kata si Mbak Farah. Keluar kamar. Akhirnya mereka pun keluar kamar dan suara ting-ting baso tadi itu berhenti. Mereka pun diem di sana, gak ada berisik apapun ya. Maksudnya mereka gak berusaha untuk tidak membangunkan yang lain gitu. Gak enak barangkali yang lain itu pada tidur. Jadi mereka tuh ya meminimalisir yang namanya suara kegaduhan seperti segitu. Udah diem, suara itu pun hilang. Dan akhirnya apa? Mereka pun balik lagi ke kamar. Begitu mereka balik ke kamar, Mbak Ari ini tidak tahu, kayak tiba-tiba muncul rasa berani sedikit. Ini di jendelanya itu ada teralis-teralisnya gitu. Nah, ini ada kordennya kan, kordennya dibuka begini, itu nggak ada siapa-siapa. Kata si Mbak Ari, nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, tidur. Akhirnya mereka pun tidur. Nah, saat tidur, baru mau tidur maksudnya, bunyi lagi ting ting ting, tapi di depan rumah. Ri, masih bunyi, Ri. Mbak Ari lagi-lagi untuk kedua kalinya merasa tadi saat buka korden itu aman, nggak melihat apapun. Dia pun akhirnya apa? Memberanikan diri untuk keluar. Far, aku mau lihat di depan. Ri, kamu udah gila ya, Ria? Gak apa-apa, aku penasaran aja, Yuk bareng yuk, kamu mau ikut enggak? Enggak, aku enggak mau ikut. Nanti bunyi ting-tingnya di jendela sini loh. Nah, begitu dibegitukan, Mbak Farah, iya juga ya, kalau misalnya aku nggak mau ditinggal di sini sendirian di kamar. Akhirnya ikut Mbak Ari ke depan sana, ke ruang tamu. Dicek ke depan, lagi-lagi ngelongok jendela. Nah, begitu ngelongok jendela, kelihatanlah di sana ada gerobak bakso warna hijau, itu identik dengan gerobak baksonya Mangkuri. Mangkuri itu apa? Megang gerobak begini, diem aja, mukanya itu ngadep ke arah rumahnya Mbak Farah, ke arah mereka berdua yang lagi ngintip dari dalam korden itu, dan mukanya itu cuman menyeringai. Menyeringai senyum begitu aja, ting ting kayak gitu, diem aja di depan rumah. Dan menurut si Mbak Ari, kayak gitu aja itu serem banget gitu ya. Dan akhirnya tutup, Far, masuk. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar lagi, udah wis bener-bener tutupan begini. Ting itu makin jauh. Dan akhirnya mereka kan jauh ya, lebih tenang begitu, akhirnya memutuskan untuk istirahat. Tidurlah mereka. Saat paginya diceritakan semua ke bapak sama ibunya. Pak, Bu, semalam itu ada begini, Bu. Lagi-lagi aku sama Ari, aku ndak tahu kenapa si Mangkuri sewaktu sudah meninggal kok ngasih lihat ke kami. Terus apa? Yang kedua, semalam kok dia datang gitu ya, datang ke rumah begini-begini. Cuman ya bapaknya si Mbak Farah ngomong, Far, cerita ini jangan sampai keluar ya ke tetangga, ndak enak gitu katanya. Iya pak, udah cukup kita aja. Akhirnya apa, bapak pun ngajak ngomong, Mbak Farah, Far, kamu sendiri itu ada urusan apa sama Mangkuri? Mbak Farah pun, aku nggak ada urusan apa-apa pak gitu. Kamu pernah nyakitin hati dia atau apa? Ya Pak, nyakitin hati gimana? Orang aku cuman beli baksonya dan
Aku nggak pernah menghina atau apa. Orang aku suka sama baksonya Mang Kuri. Atau mungkin ada hal yang lain. Di situ Mbak Farah nginget-nginget, Pak, apa mungkin ya Pak ya gitu ya. Apa mungkin apa? Mbak Farah itu nggak enak ngomongnya. Aku mau ngomong tapi nggak enak Pak. Udah nggak apa-apa. Diomongin aja katanya. Pak, Mang Kuri itu sebenarnya punya hutang sama aku Pak katanya. Kata si bapaknya. Ya, mau gimana? Kamu udah ngiklasin belum? Ya, aku sih masih nganggep hutang, Mbak, kata si Mbak Farahnya ya. Karena gak kepikiran, begitu sebelumnya kan memang hutang dan ya belum diikhlaskan, udah nggak usah bayar atau apa. Dan gak kepikiran sama Mbak Farah. Nah, akhirnya sama bapaknya, ya sudah begini Farah. Ada dua, kata si bapak gitu, jawab asal-asalan. Udah Farah, ada dua. Satu, kamu datangi keluarganya, kamu omongin ke keluarganya. Kalau Mang Kuri itu punya hutang. Berapa hutangnya? 300.000 Pak waktu itu. Ya sudah, bilang aja 300.000 dan ya kamu tagih sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ikhlaskan gitu. Udah solusinya itu cuma dua aja. Kamu mau nagih atau kamu mau ikhlasin. Ya Pak, aku ndak mau nagih lah Pak. Lagian ya ndak usah lah gitu, ndak usah, aku nggak. Aku sih lebih milih ngiklasin. Ya sudah, kamu niatkan, kamu ikhlaskan. Akhirnya ngomong di situ, Mang Kuri udah nggak punya hutang sama saya. Itu ngomong sendiri gitu ya. Dan akhirnya ya udah, gini aja yuk. Kata si bapak, kamu kan nggak sempat datang ke pemakamannya gitu. Yuk kita taziah aja ke sana. Nanti sore itu kan banyak tuh orang ngaji di situ. Nanti ke sana. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya sore harinya, termasuk Mbak Ari juga ikut. Mereka itu ke kuburannya si Mang Kuri. Di situ sekaligus Mbak Farah itu ngomong pas terakhiran orang-orang pada pulang. Mang Kuri itu udah nggak punya hutang sama saya tuh udah ngiklasin. Jadi utang itu udah ndak ada gitu. Utang itu tuh udah ndak perlu dibayar. Pokoknya saya udah ikhlas. Mang Kuri nggak punya hutang sama saya. Wis ngomong kayak gitu si Mbak Farahnya. Akhirnya apa? Mohon maaf. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Ya, saat pulang ke rumah, si Mbak Ari diminta sama Mbak Farah, Ri, kamu tidur sini lagi, Ri, kamu tidur sini lagi. Siap, kata si Mbak Ari. Mbak Ari justru menikmati kejadian seru. Kehidupanku itu sebelumnya tuh membosankan banget. Tapi semenjak ada kejadian ini, kehidupanku tuh rasanya lebih seru. Dan akhirnya kayak gitu, si Mbak Ari pun menginap lagi di rumahnya Mbak Farah. Malam harinya, gak ada kejadian apapun. Sampai Mbak Ari sendiri nginep di tempatnya Farah itu sampai 6 hari, 6 malam di situ ya. Dari hari pertama itu sampai 5 hari ke depan itu nginep di sana terus dan memang mereka itu tidak menemukan apapun, tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Nah, pas Mbak Ari nggak mengalami ini, yang mengalami Mbak Farah saat itu dia udah pulang. Suatu sore datang keluarganya Mang Kuri, datang ke Mbak Farah dan keluarganya itu bilang apa Mbak Farah, kami itu ada catatan dari Bapak dan Bapak itu punya catatan hutang ke Mbak Farah 300.000 mau dibayar sama keluarganya. Mbak Farah, Bu, akhirnya diceritain semuanya, tapi bukan ceritain yang horor-horornya, enggak desain. Saya itu kemarin udah ngomong sama Mang Kuri, ini udah lunas Mang Kuri. Oh jadi begitu, akhirnya terima kasih. Ya sama-sama terharu begitu ya. Dan akhirnya Mbak Farah pun cerita masalah itu ke Mbak Ari. Betapa ininya, baiknya keluarganya Mang Kuri, bahkan Mang Kuri nyatet gitu ya. Saya itu punya hutang ke sini dan memang itu berusaha untuk dilunasin. Itu aja satu cerita dari Mbak Ari. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.